Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, walau dimanapun kita berada pada pagi ini. Selamat datang ke ibadah online SAB Victorious edisi 6 September 2020. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kerana Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan di atas penyertaan dan perlindungan-Mu di atas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bapa di surga, pada pagi ini kami juga memperingati saudara dan saudari kami yang sedang melalui masa-masa yang sukar pada pagi ini Tuhan, baik kerana keluarga mereka yang sakit ataupun kesulitan lain yang mereka sedang alami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahawa Roh Kudus-Mu Tuhan akan memberikan mereka kekuatan dan juga penghiburan sehingga mereka dapat melalui masa-masa yang sukar ini Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami meneruskan ibadah online kami pada pagi ini, kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak dapat beribadah secara fizikal di rumah-Mu Bapa, kami percaya bahawa walau di manapun kami berada, kami akan dapat menikmati hadirat dan jamahan-Mu melalui ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan sekali lagi di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat beribadah semua. Bersamamu selamanya.
Hai jemaat Tuhan, kebisanangan, selamat pagi dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini saya senang sekali dapat bertemu dengan jemaat SDB Vectorius. Dan ini mungkin kesempatan yang sudah lama tidak berlaku, karena sejak pindah ke Johor ini mungkin beberapa kali saya berjumpa dengan jemaat. Kalau secara personal masa ke gereja itu cuma mungkin ada 2 kali, 2 atau 3 kali daripada tahun lepas sampai pada sekarang inilah. Nah, peluang yang ada ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kerinduan di hati saya sentiasa mau bersama-sama dengan jemaat saya Vectorius membangun bersama, mendekat kepada Tuhan bersama-sama. Baik, selamat Hari Merdeka untuk jemaat SDB Vectorius. Kemerdekaan ini berlaku sampailah nanti pada 16 September kan, di mana Malaysia dibentuk. Nah, dalam kehidupan harian kita biarlah juga kita sentiasa dalam kemerdekaan itu, menikmati merdeka itu. Ya, minggu lepas pun kita sudah mendengar khotbah tentang kemerdekaan juga. Dan saya lanjutkan untuk minggu ini, ya itu sebab saya ingin sampaikan atau share sesuatu yang saya rasa memang perkara biasa kita dengar, biasa orang ungkapkan, biasa orang sampaikan, tetapi inilah yang membentuk saya, inilah yang memproses hidup saya. Dan sejak pindah ke tempat ini juga yang saya lalui, walaupun sebenarnya hal ini sudah lalui beberapa waktu, beberapa kali dalam kehidupan kan. Macam sudah pernah hidup mati kan. Apapun, pagi ini saya senang sekali membawa satu tema, yaitu merdeka dari kerisauan. Ya, yang lebih tepat kerisauan. Dalam Bible katakan kekhawatiran. Kalau daripada Alkitab Indonesia inilah. Nah, kita teruskan. Dan sebelum itu kita mau berdoa dulu, minta supaya Tuhan sendiri memberi hikmat kepada saya untuk share, untuk menyampaikan sedikit daripada firman Tuhan yang ada ini, untuk kita sama-sama jadikan sebagai panduan hidup kita hidupi dalam kehidupan kita. Apa yang saya lalui, itu yang saya ingin sampaikan kepada jemaat di SDB Vectorius khususnya, ya, atau di mana saja berada, jemaat Tuhan dari mana saja gerejanya, tidak kisah. Yang penting yang daripada share daripada Bible firman Tuhan. Jadi kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kali ini, kehendak-Mu untuk saya share hidup kepada jemaat SDB Vectorius yang sudah lama sebenarnya tidak berlaku mungkin situasi atau keadaan, tetapi saya percaya itu adalah proses yang baik, sehingga kan pada peluang kesempatan yang ada ini saya ingin berbagi hidup kepada jemaat SDB Vectorius supaya kami saling membangun, meneguhkan, menguatkan antara satu dengan yang lain. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu menolong saya, menguasai pikiran dan hati saya sendiri, mengajar saya berkata-kata lebih mudah, lebih simpel, yang daripada kanak-kanak melihat pun boleh paham
tua pun lebih paham tentang firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat SMI Victorious di mana saja berada, Engkau yang melindungi mereka beserta dengan mereka untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau ada di mana-mana. Engkau ada dalam hati kami, menguasai kami sentiasa dan mengajar kami hidup dalam kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya bahwa Yesus ada dalam hidup-Mu, memerdekakan Anda dari kerisauan, sama-sama katakan amin. Ya. Baik, kita sudah siap, Roh Kudus, kita sudah siap bukan sudah siap khotbah, sudah siap untuk mendengar daripada firman Tuhan. Saya senang sekali membacakan firman Tuhan yang biasa kita baca berkaitan kekhawatiran ini, biasanya daripada Matius ataupun Lukas kan. Jadi saya senang untuk ambil daripada Matius pasal 6. Matius pasal 6 saya bacakan untuk jemaat ya. Karena itu aku berkata kepadamu, ayat yang ke-25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang kerana kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan daripada Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Tapi dalam ayat saya senang sekali memetik sebagai ayat emas kita daripada ayat yang ke-31 itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saya panggilnya 2M 1P. 2M 1P, makan, minum, pakai. Baik, makan, minum, pakai ini sebenarnya dari dulu, dari zaman dahulu. Daripada dulu lagi kalau kita baca Bible pun, makan, minum, pakai ini keraguannya ada saja. Contohnya daripada Musa membawa umatnya keluar daripada tanah Mesir, juga mempersoalkan hal yang sama, mempersoalkan tentang 2M 1P ini. Dan sebenarnya daripada masa zaman itu sampai berlakulah peredaran zaman sampailah pada ini sekarang ini, ke zaman kita ini. Mungkin sebelum saya, datuk saya, bapak saya, dan sekarang saya melalui hal ini, proses ini. Dan saudara, di mana saja Anda berada, perhatikan dirimu, perhatikan di sekelilingmu.
Anda pelajarkah? Anda bekerjakah? Anda sudah jadi orang tua dan ada anak yang bekerja? Ataupun Anda masih budak, Anda punya mak, papa? Hal yang dipersoalkan, mau makan apa hari ini? Mau minum apa? Mau pakai apa? Jadi ini semuanya sudah berlaku dalam kehidupan manusia, zaman berzaman. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah khawatir akan hal itu. Karena kekhawatiran kita tentang hal itu akan membuatkan kita tidak melihat kepada rencananya Tuhan, rencana Tuhan terhadap saya. Kenapa saya ada? Kenapa saya harus ada di bumi ini, diciptakan dan menjadi manusia? Macam inilah manusia kan. Kalau ya fungsi lain, kalau tumbuhan ada fungsinya, binatang ada fungsinya. Kalau saya ini manusia, apa fungsinya? Nah, saya lelaki apa fungsinya? Saya perempuan apa fungsinya maksudnya? Nah, daripada firman Tuhan ini, kekhawatiran, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan risau, jangan kau risau. Yang macam itulah firman Tuhan itu bercakap kalau dia di Borneo lah. Janganlah kau risau, sebab ya firman Tuhan kata ada di dalam. Ada 3 hal yang untuk kita perhatikan untuk kali ini lah, untuk share pada kali ini. Ada 3 perkara yang membuatkan kita akan lega sedikit ataupun alasan kita untuk tidak risau. Saya lebih senang mengatakan itu seperti itulah, tidak risau. Ada 3 hal yang membuat kita tidak risau. Kalau dalam kehidupan saya, mungkin saya diproses dalam hal ini sebab kadang-kadang orang cakap, kau ini tidak pernah risau kah? Kau ini macam tidak pernah ada masalah. Tapi sebenarnya saya punya banyak masalah mungkin. Yang ada yang lebih dekat dengan saya mungkin yang keluarga, family. Dan ya, kerisauan itu sentiasa ada. Ya, ada 3 perkara di dalam firman Tuhan ini yang saya sangat senang sekali untuk kita sama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Poin yang pertama adalah dari ayat yang ke-25 ini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Itu ayat yang ke-25 itu ada perkataan di situ, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Firman Tuhan katakan seperti itu karena Dia mengerti sangat mengenal, sangat mengetahui hidup kita secara pribadi. Jadi poin pertama adalah kita harus ingat, kita harus tahu bahwa Tuhan mengenal hidupmu. Tuhan mengenal engkau, Tuhan mengenal seluruh hidupmu. Jadi tidak ada alasan untuk kita sebenarnya ragu, risau. Apabila kita ingat kita menghadapi sedang kerisauan, macam mana lah ini, macam mana lah anak saya kah, family saya kah, ibu bapak saya kah, macam mana mereka ini, atau saya ini besoknya apa, kenapa saya harus datang ke Semenanjung, bekerja di sini dan sebagainya. Banyak kerisauan yang timbul. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan mengenal hidupmu. Perkataan ini, Tuhan mengenal hidupmu, secara spesifik pada saya, lain, hidup saya ini lain dengan Anda, atau yang ini, dengan yang kawan yang ini dan kawan yang ini, tidak sama. Kita ini ya berlainan, maksudnya berlainan fungsinya di dalam sesuatu situasi itu, maksudnya dalam kehidupan ini ya. Masa saya bila saya ingat kembali kehidupan saya daripada kecil sampailah saya sekarang ini, kalau ikutkan saya ini sebenarnya ya tidak boleh pergi mana-mana, tidak boleh hidup, maksudnya ya tidak boleh hidup lah, kan pelajaran pun tidak ada kan. Kalau dipikirkan kembali, kerisauan-kerisauan yang pernah saya lalui dan saya hadapi dan saya telah melepasinya, itu semuanya karena mengingatkan hal ini, Tuhan kenal saya. Jadi kalau saya melakukan ini, melangkah seperti ini, ya Tuhan tahu
hidup saya, kapasiti saya bagaimana. Kapasiti saya sebagai Emil Tahin lah, Emil Tahin kan. Dia tahu Emil Tahin ini ya boleh duduk di mana, di Semenanjung. Saya percaya begini, saya melalui proses sehingga ke tingkatan 5, dan selepas itu saya harus merantau. Daripada situ sampai sekarang kan, 20 tahun lah kalau mengkirakan. Saya keluar daripada kampung tahun 1993 kan, keluar dari sana. Dan balik pun selepas itu balik hanya sedikit waktu, karena masa itu belajar di Kucing, belajar di Perak, lepas itu bekerja di Melaka, di Labuan, bekerja lagi, balik lagi ke Putrajaya, KL, lepas itu pindah ke Selangor, balik ke Putrajaya, pergi ke Perak, lagi ya, untuk bekerja di sana. Kalau ikutkan suka sekali, apalagi dengan kehidupan yang memang cukup. Pastor bilang minggu lepas cukup, tapi hampir tidak cukup. Banyak kerisauan daripada keluarga, ibu bapak saya masa itu pun saya tahu. Macam mana anak saya ini nanti? Saya ingin bagi tahu Anda, jemaat Tuhan yang baru pindah ke Putrajaya ke KL untuk Kelapa Diri, bagi tahu ibu bapak, Tuhan kenal hidup saya, bilang. Dan kenapa Anda ada di Semenanjung? Karena Tuhan kenal hidupmu. Daripada seluruh masyarakat, seluruh orang yang kenal Tuhan di Sabah itu, Anda adalah salah seorang yang ditarik oleh Tuhan dan diletakkan di Semenanjung. Karena Tuhan tahu hidupmu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah risau, karena Anda ada di sini. Jangan pernah risau. Karena Tuhan kenal hidupmu, kekuatanmu, desainmu sebagai orang yang mengenal Tuhan. Ataupun mungkin Anda yang memang jarang datang ke gereja, masa di kampung. Anda mungkin tidak biasa datang ke gereja. Ada sedikit bekalan di hidupmu, Anda percaya Yesus. Anda datang ke Semenanjung. Satu hal yang saya ingin bagi tahu, banyak orang dibangun, diangkat, dijamah Tuhan, dan dipakai Tuhan dengan luar biasanya, diproses. Maka orang-orang kampung pun heran, dia ini kan jarang di gereja, tapi kenapa dia luar biasanya melayani Tuhan di tempat itu. Nah, Tuhan tahu di mana proses yang harus kita lalui. Jangan pernah khawatir akan hidupmu, apalagi tentang apa yang akan kau makan. Karena saya pernah juga tidak makan beberapa kali. Hidup juga sampai sekarang. Itu yang pertama adalah Tuhan mengenal hidupmu. Tuhan mengenal spesifik Anda. Pribadi, sangat pribadi. Kelemahanmu juga. Oh, luar biasa Tuhan kita. Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia sangat indah, sangat baik, dan sebenarnya dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan Anda. Dia selalu ada. Cuma kita ini selalu mau melangkah lebih dahulu dari Dia. Poin yang kedua, ya, kita lanjut saja. Poin yang kedua adalah dasarnya kenapa saya harus tidak risau, tidak ragu. Apa yang membuatkan saya kuat untuk tidak risau akan apa yang saya hadapi di depan. Yang kedua adalah harus ingat
harus tahu, harus paham, harus sadar bahwa Tuhan mengetahui apa yang Anda perlu, apa yang kau perlu, apa sebenarnya yang kau perlu. Tuhan tahu itu. Jadi dengan satu dasar, bukan alasannya, dengan satu dasar. Yang pertama, bahwa Tuhan mengenal hidupmu secara spesifik, kekuatanmu, kelemahanmu, di mana Anda boleh hidup. Kalau Anda itu manusia, takkan hidup di air kan, Tuhan tahu itu. Hal yang kedua adalah Tuhan tahu apa yang engkau perlukan apabila engkau ditempatkan Tuhan di satu tempat, ataupun apabila Anda menghadapi satu situasi. Tuhan tahu apa yang Anda perlu. Kalau memang Anda dibuang di sungai, Tuhan letak Anda di sana, Anda sukar untuk berenang. Tuhan tidak akan biarkan Anda terus tetap di situ kalau Anda tidak pandai berenang. Tapi Tuhan akan memproses Anda sampai Anda tahu berenang, karena itulah keperluannya untuk Anda ditempatkan di sungai. Kalau memanglah Tuhan mau letak Anda di tengah-tengah sungai, Tuhan akan memproses hidupmu supaya Anda belajar berenang. Itulah keperluannya. Masa itu mau Anda belajar, Anda tidak tahu bahwa itu adalah keperluan untuk ke depan. Tetapi apabila Anda melaluinya, apabila Anda sudah ada di dalam sungai itu, baru Anda tahu kenapa susah payahnya engkau dulu belajar berenang. Kenapa susah payahnya sampai minum air. Susah payah sampai guru Anda yang mengajar berenang tolak Anda. Ada satu kawan pas ke David kan, saya pernah tengok dia mengajar anak dia berenang. Dia ambil anaknya, dia baling dibuang di kolam. Ya, dia pun berenang sampai di tepi balik, dia baling lagi. Kan begitu suka, kadang minum air dan sebagainya. Pada masa itu anak itu tidak tahu keperluan itu sebenarnya apa. Kalau dia tidak masuk sungai pun tidak apa, saya boleh hidup, dia bilang. Tapi dia tidak tahu di masa depan dia nanti dia perlukan skill itu untuk dia hidup. Tiba-tiba Tuhan letak dia di sungai, dia boleh hidup. Tuhan tahu keperluan. Apabila Musa keluar daripada Mesir, menuntun umatnya, sebelum itu dia sudah diproses Tuhan. Dan dia belajar banyak di istana Firaun. Dan sebenarnya pada masa dia belajar itu, dia tidak tahu keperluan itu untuk apa. Tapi apabila tiba masanya, Tuhan bilang, ya sudah cukuplah untuk kamu belajar. Sekarang ini Anda pindah ke tempat lain yang Anda dipindahkan. Saya teringat ini daripada dulu memang selalu pindahlah. Tapi satu hal yang saya selalu cari, kehendak Tuhan di situ, apa dia sebenarnya, dan kenapa harus ada di situ. Sekarang saya ada di Johor, di Muar. Ini negeri yang kelima saya kerja, dan saya bekerja di jabatan lain juga selain jabatan bomba. Saya juga bekerja di jabatan penerbangan awam sebelum ini. Barulah saya ditempatkan di sini. Dan kalau dihimbas kembali keperluan untuk saya ada di sini. Kalau saya pikirkan balik, kenapa harus saya lalui proses ini, kesusahan ini. Bila saya ada di sini, bila anggota dan juga pegawai dan bercerita tentang kelemahan mereka dan sebagainya, baru saya pikir, saya sudah lalui itu. Saya sudah lalui kelemahan itu, kesulitan itu, kesusahan itu. Dan saya boleh memberi diri, berbagi bagaimana untuk menghadapinya. Nah, Tuhan tahu persis daripada firman Tuhan ini. Kalau Anda bacakan balik ya, Anda akan bacakan balik di dalam ayat yang ke-32 itu, bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita perlu makan, Tuhan perlu kita tahu perlu minum. Sebab
Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan Anda dan saya. Dia ciptakan manusia itu sebaik mungkin. Dia mengembuskan nafas pada yang dibuat daripada tanah itu dan bangkitlah, dan itulah Anda dan saya. Dia tahu badan itu perlukan makan, perlu minum. Ya, lepas itu kan dulu ya masa zaman Adam dulu sempat juga tidak cari baju, tapi sekarang ya perlu baju. Tuhan tahu Anda perlu baju. Anda perlukan itu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bila dia tahu, saat Anda tidur, dia mempersiapkan itu untuk Anda. Saat Anda merehat, termenung, duduk di satu tempat, duduk di tepi Taksika, tepi sungai, sini ada sungai Muar. Anda sedang duduk dan memerhatikan keadaan ciptaan Tuhan itu yang baik, yang indah. Anda sedang memerhatikan itu. Saya ingin beritahu saudara, di belakangmu Tuhan sedang mempersiapkan sungguh-sungguh apa yang Anda makan dan minum. Tuhan tahu itu keperluan tubuh, keperluan diri. Tapi mungkin Anda katakan, Tuhan kenapa tiada? Kau bilang kau sediakan, kau tahu saya perlu makan, kau perlu saya minum, saya perlu minum. Tapi kenapa tiada? Tuhan perhatikan ini. Tuhan telah sediakan satu tempat. Saya memikirkan hal seperti ini selalu. Bila saya tidak menemukan makan dan minum di situ, mungkin saya salah langkah. Saya sesat. Dan laluan ini, checkpoint ini, di laluan ini, Tuhan telah sediakan berkat itu. Tuhan telah sediakan keperluan saya itu. Tuhan telah sediakan baju saya, makanan saya, minum saya itu. Tapi saya ini budak jajal, budak jahat lah kira-kira. Lalu saya suka, cantiknya sebelah sana. Saya menyimpang ke sana sekejap. Mau mati hal itu. Tiba-tiba sampai habis keadaan di situ, suasana di situ. Saya lapar mencari makanan. Tidak ada makanan. Sebab apa? Kenapa tidak ada makanan? Sebab makananmu ada di sebelah, di jalan yang satu lagi yang Anda tinggalkan. Tuhan mengajar saya tentang hal ini. Dan sebenarnya dia sangat luar biasa. Dia tak pernah tinggalkan saya sebenarnya. Demikian juga dia tidak pernah tinggalkan Anda. Yesus Tuhan kita itu tidak pernah tinggalkan Anda. Dia luar biasa. Dia maha hadir di saat Anda lemah, sakit, tidak ada pengharapan. Anda pernah sakit yang sampai mau merangkak. Anda pernah sakit yang Anda seorang saja, tidak ada orang lain. Saya lalui itu. Saya selalu hadapi kehidupan di mana rasanya tidak ada pertolongan Tuhan. Kalau orang tengok, tidak ada pertolongan. Tapi di saat itulah sebenarnya Tuhan sedang memegang saya dengan luar biasa, menggendong saya dengan luar biasa. Dan saya menikmati itu. Kalau tidak makan, saya nikmati. Kalau saya sakit, saya nikmati sakit saya. Oh, luar biasa ini. Tuhan menjaga hidup saya. Dan dengar ini baik-baik sama Tuhan. Selalu di hidupmu ingat bahwa Tuhan tahu keperluanmu. Anda rasa mau minum, tapi mungkin pada masa itu Tuhan bilang, bukan keperluan untuk Anda minum. Anda masih boleh lagi berjalan beberapa mil, beberapa batu, baru Anda minum. Karena di beberapa batu akan datang baru Anda boleh minum. Tapi kadang-kadang kita manusia sudah haus,
Itu bukan milik kita minuman itu, tapi ada di jalan. Tapi kita punya poin di depan lagi, tapi ada poin orang lain. Lalu kita ambil dan minum sampai kita puas dan kenyang di situ, di poin itu. Nah, bila kita melangkah, sebenarnya melangkah 2-3 langkah, sebenarnya itu sudah meal kita, itu sudah makanan kita, itu sudah makanan yang tersedia untuk kita, yang kita punya. Tapi kita sudah kenyang dengan makanan yang kita makan daripada orang lain. Rupanya nikmat makanan yang disediakan untuk kita itu lebih luar biasa. Tapi kita tidak ada selera untuk menikmatinya, karena kita sudah kenyang. Baru saja 2-3 langkah di belakang kita sudah makan orang lain punya. Mengertilah hal ini. Saya percaya jemaat Tuhan mengerti apa yang saya katakan. Ya. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, Rohnya Tuhan ada di hidupmu, di hatimu. Luar biasa Tuhan kita. Dan Dia sedang mengoreksi Anda sekarang. Biarkan Dia katakan, Tuhan kerjakan saya, kerjain saya Tuhan, kerjakan saya sungguh-sungguh, kerjakan saya sungguh-sungguh Tuhan. Biarkan saya sadarkan hidup saya. Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan tahu keperluanmu. Oh, luar biasa. Terjadi muliakan negeri kami, dan namamu Tuhan tinggikan seluruh bumi. Untuk merdeka daripada keraguan, kekhawatiran, kerisauan ini, ingat itu, Tuhan mengenal hidup Anda, kekuatan Anda, kelemahan Anda, desain Anda. Tuhan kenal, Tuhan tahu Anda perlukan makan dan minum, dan Dia telah sediakan di sepanjang jalan hidup Anda. Kadang-kadang perlu puasa juga, Pak. Jangan khawatir kalau tidak makan 1 hari 2 hari. Oh, bukan. Maksud saya, iya 1 hari 2 hari tak apalah, tapi minum. Nah, maksud saya begini, sebenarnya maksudnya begini. Maksud saya begini. Tidak terskip makan pagi atau tengah hari oleh karena memang tidak ada makanan. Jangan risau. Karena nanti ada makanan juga di hadapan Anda. Dia boleh bekerja di mana yang sangat sukar bagi Anda pikirkan. Jadi mungkin kamu pikir, Anda pikir, awak pikir, Anda pikir, saudara pikir, yang kawan ini yang boleh tolong saya, kawan tolong. Kawan ini yang boleh tolong Anda. Sekristenan, maksudnya yang percaya Tuhan semuanya. Tapi saya belajar di sini, di tempat yang baru ini, bukan orang yang dihantar Tuhan itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, memberkati hidup saya. Pertolongan itu yang pertolongan itu di luar jangkauan, di luar jangkaan. Yang tidak mengenal Tuhan pun Tuhan boleh pakai dengan luar biasa untuk memberkati Anda. Saya menikmati itu. Di tempat ini saya menikmati hal itu. Jujur saya beritahu saudara dan saudara, jemaat Tuhan, saya tidak pernah mengerti sesungguhnya hal ini. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan boleh memakai siapa saja, kalau dia kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, untuk memberkati hidupmu. Karena Dia punya segalanya. Kalau ayam saja boleh digunakan untuk membuat orang bertobat, kalau Tuhan lakukan itu, keledai saja boleh buat orang yang boleh digunakan pakai oleh Tuhan. Kalau Anda tidak bernyanyi, Anda tidak berkata-kata memuji Tuhan dan sebagainya, batu-batu itu boleh bernyanyi untuk Tuhan. Saya ingin memberitahu saudara
bahwa hal yang lebih luar biasa akan berlaku dalam hidupmu bila Anda percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam hidupmu yang Anda perlukan, disediakan Tuhan dengan luar biasa. Bukannya datang daripada pikiran Anda yang Anda pikir boleh bantu Anda, tapi di luar pikiran Anda orang lain yang tidak pernah Anda sangka tiba-tiba hadir dalam hidupmu dan memberkati engkau. Nah, itu yang saya nikmati. Baik, hal yang ketiga adalah daripada ayat yang ke-33 itulah kan, luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, baik, saya berhenti di situ. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini memang ya ayat pegangan, biasanya orang bilang ini adalah ayat pegangan kita, ayat pegangan beberapa orang. Tapi jangan dipegang saja, tapi nikmati. Carilah dulu kerajaan Allah, maksudnya jadi pada situasi hidupmu. Kenapa Anda di satu tempat? Carilah kenapa Anda ada di situ. Carilah kehendak Tuhan, kenapa Anda di situ. Kalau Anda kawin dengan kelompok ini, kenapa di suku ini? Jangan salahkan Tuhan, kenapa saya harus mencari dapat jodoh dari sini. Tapi pasti ada sesuatu kenapa Anda kawin di situ. Contohnya ya kan, ya ada yang daripada Sarawak kawin ke Sabah, yang dari Sabah kawin ke Sarawak. Ada sebabnya. Cari kehendak Tuhan di situ. Dan Anda bekerja, Anda bersekolah, tiba-tiba dapat offer bersekolah di Semenanjung. Satu tempat yang belum pernah Anda kerja, dan family Anda tidak pernah berpikir Anda akan pergi ke sana. Tiba-tiba Anda dihantar ke sana. Bagi yang keluarga, bagi ibu bapak yang ada di kampung, saya mau beritahu ini, percayakan dia kepada Tuhan. Jangan pernah ragu. Ibu bapak, percayakan dia kepada Tuhan. Untuk anak, percayalah Anda sudah siap untuk diletakkan di sana. Tapi jangan lari daripada kehendak Tuhan. Maksudnya carilah tempat untuk menemukan kehendak Tuhan itu. Maksudnya teman-teman haruslah tepat, kawan-kawan haruslah tepat. Barulah Anda menemukan kehendak Tuhan. Selain daripada pribadimu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, pribadimu dengan Tuhan, kawan sekelilingmu itu sangat membantu untuk menemukan kehendak Tuhan di mana Anda berada. Anda mungkin berpikir, oh saya datang untuk belajar. Tapi sebenarnya itu perkara kedua mungkin. Perkara pertama adalah Anda melayani Tuhan luar biasa. Anda membangun orang, Anda menasihati orang. Kalau Anda di kampung, Anda penuh dengan ketenangan. Bila sampai ke Semenanjung, banyak kawan-kawan yang mulai usut pikirannya dan sebagainya. Anda yang punya ketenangan, Anda mulai menawarkan ketenangan itu kepada mereka. Kuatlah senantiasa, teguhlah senantiasa, percayalah bahwa kehendak Tuhan itu ada di setiap langkah hidup kita. Tapi satu hal yang selalu kita buat, kita pikir itu kehendak Tuhan, itulah laluannya, itulah yang harus Anda lakukan. Biasa ini berlaku pada bukan saja pada pribadi, tetapi ini juga biasa berlaku pada kelompok atau community ataupun satu organisasi. Saya senang sekali mengaitkan firman Tuhan ini, kehendak Tuhan ini, maksudnya yang ketiga ya, poin yang ketiga ini adalah carilah kehendak Tuhan di situ. Maksudnya itu akan membuatkan Anda tenang, itu akan membuatkan Anda tidak ragu apabila Anda menemukan hal ini. Contohnya di gereja, biasanya gereja ya ada majelis gereja, ada pastor sebagai pengurus, lepas itu dia ada majelis gereja dan dia ada jemaat. Nah, dalam mencari kehendak Tuhan dalam pelayanan khususnya, jangan kita terlalu
maksudnya jangan mendahului roh, maksud saya. Jangan kita rasa ini sepatutnya kita kena buat ini, kalau kita tidak buat ini pikiran kita berkata, atau kalau kita tidak buat ini nanti lemah, nanti kita akan menghadapi kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Kalau kita pikirkan semuanya itu dan kita cuma mulai melakukan itu dan ini, melakukan ini dan itu, melakukan ini dan itu, untuk coba untuk menenganinya. Tapi jangan sampai sebenarnya apa yang Anda buat, apa yang kita buat itu, kita sedang sebenarnya mendahului pekerjaan Tuhan. Kalau mungkin Tuhan mau biarkan kita merasai, menikmati proses itu dahulu tanpa terus melompat. Kalau ada parit, kita boleh lompat, tapi kita juga boleh merentas. Kalau Tuhan bilang Anda merentas, Anda rentaslah. Jangan sampai mendahului roh. Bagaimana bagaimana kita mau kenal kehendak Tuhan? Bagaimana mengenal kehendak Tuhan? Hari demi hari, bagaimana mengenal Tuhan hari demi hari? Apabila Anda bangun pagi, Tuhan bilang hari ini kau akan hadapi hal ini. Tuhan sudah lihat kehidupanmu hari ini dan Dia sudah sediakan apa yang Anda perlukan hari ini. Karena Dialah Tuhan yang mengenal hidupmu, maka Dia sudah sediakan segala sesuatu yang Anda perlukan hari ini. Dan Dia mulai berbisik kepada Anda untuk memberitahu apa yang harus dibuat. Dan Dia mulai email, tapi saya terus bangun, sudah lambat, saya pergi kerja. Jadi saya tinggalkan pesanan roh itu, saya tinggalkan. Dan saya pergi mandi, terus mandi, pakai baju, terus jalan. Maksudnya saya sudah mendahului, sebenarnya ada sesuatu nasihat untuk saya, tapi saya mendahului hal itu. Saya belum masanya sepatutnya ya saya perlu ambil masa sedikit itu berdoa dan sebagainya. Anda juga lah sama saya saja. Ini contoh ya, contoh. Tapi kita kalang kabut membuat sesuatu itu. Jangan sampai apa yang kita buat itu, yang kalang kabut kita membuat itu adalah daripada pikiran kita sendiri, daripada rencana kita sendiri, sehingga kan menyakitkan jemaat, menyakitkan community. Ini pesan. Saya terasa sangat, saya melalui banyak hal dalam hal seperti ini. Jadi saya percaya jemaat Tuhan paham ya, mengerti kalau Tuhan ada denganmu saat ini. Saya percaya itu ya. Jadi itu perkara yang saya ingin sampaikan. Minta maaf sekiranya ya diulang. Sebenarnya saya tidak rencanakan untuk mengulang, tapi setiap kali saya bercakap atau berkhotbah, orang akan bilang, poinnya salah, orang ulang. Sebenarnya saya tidak sengaja untuk mengulang ini. Tapi kalau itu Anda dengar banyak kali, orang ini dengar 2 kali, Anda ini dengar 3 kali, Anda ini dengar 4 kali, itu penting untuk dirimu. Luar biasa Tuhan kita. Jadi terus firman Tuhan, saya mau bersyukur pada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan mengingatkan saya, jangan ragu yang. Saya punya kerisauan yang banyak sebenarnya. Saya di sini, family di sana. Jadi Tuhan, bagaimana saya harus hadapi ini? Pekerjaan saya di sini menuntut saya untuk fokus 24 jam. Tapi di sini ada 4 daerah, ada beberapa 7 balai gitu. Ada case tertentu yang perlu ditangani. Tidak menentu, kadang pagi, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. 2 hari lepas pukul 3 pagi saya keluar operasi. Situasi dia dipikirkan sangat sukar. Tapi orang melihat saya seperti tidak ada masalah, seperti tidak ada orang ini tidak ada masalah, tapi saya banyak masalah. Tapi satu hal yang buatkan saya tidak risau, saya tidak risaukan semua ini. Kadang orang boleh risau anaknya nanti mau jadi apa dan sebagainya. Anak dia tidak
anak dia tidak lulus periksa ke apa sebagainya. Jangan risau. Lakukan apa yang patut Anda lakukan saja. Selebihnya Tuhan melakukannya. Saya ini pangkat 3 saja. SPM pangkat 3. Tidak pernah belajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Tidak pernah tahu apa itu study hard. Anda boleh tanya, saya punya classmate dulu tingkatan 4, orang yang buat karangan saya orang lain. BM saya tidak kredit. Teruklah. Pangkat 3 teruk juga saya. Hampir tidak masuk ambil sijil. Tapi syukur kepada Tuhan lah. Memang saya sadar ini pertolongan Tuhan luar biasa untuk saya. Sampailah di posisi ini, semuanya kena kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan. Saya mau pesan kepada jemaat Tuhan sekali lagi, laluilah proses Tuhan itu dengan benar. Jangan lari, hadapilah. Bagaimana untuk menghadapi kerisauanmu, bagaimana menghadapi keadaan itu, laluilah dengan benar dalam pimpinan Tuhan. Engkau luar biasa, hidupmu luar biasa. Yesus Tuhan kita itu mengenal hidupmu, mengenal hidupmu, mengenal, tahu keperluanmu. Dan hal yang ketiga adalah dari kita sendiri mencari kehendak Tuhan itu hari demi hari, hidup di dalam Tuhan itu. Jangan lari daripada payungnya Tuhan itu. Anda mungkin tidak tahu apa bagaimana untuk memulakannya. Bagaimana ada mungkin sebahagian orang tidak tahu bagaimana untuk melakukannya. Simpel saja, cara untuk melakukannya sangat mudah. Hari demi hari Anda lalui, mulakan dengan bangun pagi, cari ruang dan waktu untuk firman Tuhan dan mendengarnya, memuji Dia, meninggikan nama Tuhan. Dan nanti penutupnya sebelum tidur, ya Anda bersyukur kepada Tuhan. Itulah basic yang permulaannya. Itulah yang akan membuatkan kita akrab dengan Dia, akrab dengan Tuhan. Dan kita mulai mengenal kehendak Dia apa. Ya sudah banyak saya bercakap kali ya. Ya itu saja. Saya mau habiskan sudah, tapi pimpinan dia ada saja yang mungkin sebab sudah lama tidak bercakap, sudah lama tidak sharing dengan jemaat Tuhan. Jadi ada saja yang terasa mau dicakap. Ya. Tapi ya saya akhiri ini di sini. Ya, saya akhiri di sini. Merdeka daripada kerisauan. Jangan risau. Jangan risau. Itulah poin yang akan membuatkan Anda melonjak dipakai Tuhan luar biasa. Menikmati berkat luar biasa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Ambil masamu di mana saja Anda berada sekarang yang sedang melihat ini. Ambil masamu, tenang sejenak, mengingat Tuhan dan ingatkan 3 poin ini. Ingat bahwa Tuhan mengenal hidupmu, karena Dia membentuk Anda dan sebagainya. Tuhan tahu keperluanmu, makanan minummu semuanya tersedia. Anda harus lalui itu. Pakaian yang cantik yang Anda perlu sudah tersedia. Anda harus lalui jalan yang betul. Yang ketiga, selalu cari kehendak Dia. Pasti Anda tidak risau. Karena setiap kali Anda mencari kehendak Dia, Dia membisikkan pimpinan Dia, dan Anda merasa aman. Ya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada saya. Engkau telah memberikan firman itu kekuatan saya menghadapi situasi saya, kerisauan saya, kehidupan saya di tempat ini. Sangat sukar Tuhan, sangat sukar. Saya tidak mampu menghadapi semua.
Dan engkau tahu sama sekali saya tidak mampu. Bagaimana ini, bagaimana itu dan sebagainya. Sekali mengeluh kepadamu. Nah, saya ajarkan ini kepada jemaat karena saya menikmatinya. Tuhan, dalam firman ini meneguhkan saya. Dan sekarang ini mengalir meneguhkan jemaat Tuhan di Saint Victorious atau semua orang yang mendengarkan khotbah ini saat ini. Engkau bekerja di hati mereka masing-masing. Beritahu mereka sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan dengar baik-baik. Oh Yesus, Tuhan kita itu mengenal hidupmu, mengenal kelemahanmu, mengetahui keperluan, dan Dia selalu ada untuk menuntunmu. Jemaat Tuhan, hadapilah hari demi hari, bergantung penuh pada Tuhan. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan ragu. Hadapilah hari demi harimu di dalam Tuhan. Percayalah, Dia tidak pernah tinggalkan Anda. Dia selalu ada untuk Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang percaya bahwa Yesus tidak akan pernah tinggalkan kamu, kita, dan tidak akan pernah membiarkan Anda. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Jumpa lagi jemaat Tuhan di kesempatan yang lain.